Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 461. Chapter 461 Transformasi Pertama, Dewa Naga Bangkit. Transformasi Dewa Naga. Wasit melontarkan senyum pahit. Baik, kamu menang. Tang Wulin menyeringai. Dia melambai pada penonton yang diam, yang terlalu terpana untuk mengintip. Kemudian dengan seringai, dia menggerakkan satu jari ke bibirnya dan mendiamkannya. Xie menyenggol Tang Wulin saat dia mendukung kaptennya, mendesaknya untuk kabur. Jika tidak, maka mereka akan segera basah kuyup dalam hujan ludah. Dia berhenti sejenak untuk mengatur kembali cengkeramannya pada Tang Wulin. Kamu benar-benar rakus. Tang Wulin menatapnya, bingung. Maksud kamu apa? Memutar matanya, Xie berkata, kamu sangat berat. Bukankah sudah jelas? Dalam diam, Tang Wulin mengangkat tangannya ke perutnya, menepuk dan mendorong dagingnya. Xie memutar matanya lagi saat melihat itu. Selesai dengan pemeriksaannya, Tang Wulin melirik Gu Yue. Matanya tertutup, dan dia hanya berdiri berkat dukungan Su Xiaoyan. Dia membungkuk ke arah Gu Yue, berbicara dengan lembut ke telinganya. Apakah skill itu benar-benar disebut transformasi Dewa Naga? Atau apakah Anda baru saja menemukan nama itu? Matanya terbuka. Dia menatap dirinya sendiri, berbisik, transformasi Dewa Naga. Transformasi pertama adalah Dragon God Awakens. Apakah ada transformasi kedua? Tang Wulin bertanya, matanya lebar. Iya, 9 transformasi Dewa Naga. Meski lemah, suaranya terdengar tegas. Sebuah getaran menjalar di tulang punggung Tang Wulin. Tapi dia terlalu lelah untuk melanjutkan topik itu lebih jauh. Staf dan siswa Imperial Sun Moon Academy sama-sama menyaksikan ketika 6 orang itu meninggalkan tempat itu, menghadapi konflik. Tidak peduli betapa sombongnya mereka tidak dapat menyangkal kekuatan siswa Akademi Shrek. Dalam pertempuran 6 lawan 6, meskipun memiliki 3 leluhur jiwa dan 2 keterampilan fusi jiwa, tim mereka masih mengalami kekalahan total. Kata-kata dari megafon itu terdengar benar, hari ini mereka diperlihatkan kesenjangan kekuatan antara Akademi Shrek dan diri mereka sendiri. Tang Wulin dan teman-temannya tersandung keluar dari lift, lengan mengayun dan siku menonjol satu sama lain. Mereka sedang terburu-buru meninggalkan Imperial Sun Moon Academy. Saat mereka melintasi gerbang, mereka dikejutkan oleh kerumunan yang tidak bisa ditembus. Mereka tahu kota cerah sangat padat penduduknya, tetapi ini melampaui imajinasi mereka. Pertandingan tersebut telah disiarkan ke setiap rumah tangga dan televisi publik di seluruh kota Bright. Tak terhitung orang telah menyaksikan seluruh pertandingan dengan napas tertahan di ujung kursi mereka. Sekarang banyak dari mereka datang untuk melihat para pemenang dengan mata kepala mereka sendiri. Tang Wulin memasukkan roti babi ke dalam mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengertakkan gigi. Dia tidak bisa jatuh pingsan sekarang. Gu Yue, di sisi lain, tampaknya tidak membawa tujuan yang sama, matanya tertutup rapat. Apakah dia bangun atau tidak, semua orang bisa menebaknya. Akan lebih bagus jika kita punya mobil sekarang. Tang Wulin mengusap keningnya. Sial bagi mereka telah meninggalkan mobil mereka di jalan raya. Saat dia tenggelam dalam mengasihani diri sendiri, sebuah mobil terjun dari langit dan mendarat tepat di depan mereka. Pintu terbuka untuk menampakkan Wu Zhangkong di kursi pengemudi. Masuk, Guru Wu. Tang Wulin tersenyum. Keenam pria dan wanita muda itu berlari ke dalam mobil. Begitu mereka diikat, pintu ditutup dan Wu Zhangkong lepas landas. Mereka duduk dengan gugup di kursi mereka saat kendaraan melesat di langit. Di ruang konferensi yang terletak di Imperial Sun Moon Academy, pria tua dan paruh baya duduk di meja bundar, wajah mereka muram. Baiklah, bicaralah. Apa pendapat Anda tentang pertandingan itu? Semua mata tertuju pada pengeras suara, seorang pria tua yang duduk di kepala meja. Saya tidak tahu harus berkata apa, kata seorang pria parubaya yang duduk di sebelah pembicara pertama. Baik dalam hal jiwa bela diri atau kecakapan bertempur, kami seharusnya lebih unggul. Tapi mereka masih berhasil mengalahkan kami pada akhirnya. Meski ada 6, salah satu siswa Akademi Shrek adalah tipe makanan. Karena itu, pada dasarnya mereka memiliki 5 kombatan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, yang harus kita perhatikan adalah Tang Wulin itu. Dia bisa memberi tip pada timbangan yang menguntungkan mereka dengan mengalahkan Long Chen dalam sekejap. Saya masih tidak mengerti bagaimana dia melakukannya. Bagaimana Long Chen tersingkir begitu cepat.
Dari apa yang kita lihat tentang kekuatannya setelah itu, Tang Wulin seharusnya tidak mampu mengalahkan Long Chen seperti itu. Aku bertanya pada Long Chen tentang itu sebelumnya, kata pria lain. Rupanya, jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya dilanda ketakutan saat menghadapi Tang Wulin. Itu membuatnya tidak mungkin untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pikirkan saja tentang keterampilan fusi jiwa 7 warna mereka. Itu sangat menindas. Itu adalah aura seorang tiran. Tetua di kepala meja mengerutkan kening. Ini bukan hanya kekuatan tirani. Tidak, itu pasti jiwa bela diri dan penekanan atribut juga. Matanya bersinar dengan cahaya yang serius. Makhluk yang lebih tinggi mendominasi orang-orang di bawahnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kata salah satu eksekutif akademi. Sisanya pecah menjadi gumaman spekulatif. Mereka tidak dapat memahami situasi seperti itu. Jiwa bela diri Long Chen adalah Holy Radiant Dragon. Itu adalah salah satu jiwa bela diri yang berdiri di puncak dunia. Faktanya, variannya lebih kuat. Mereka hampir menghabiskan seluruh anggaran tahunan mereka hanya untuk membujuknya agar tidak bergabung dengan Akademi Shrek. Selain itu, di antara jiwa-jiwa bela diri yang drakonik, naga Radiant Suci termasuk di antara yang terbaik. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa ada naga yang lebih tinggi di hierarki. Fakta adalah fakta, meskipun kita berjuang untuk mempercayainya. Tang Wulin itu pasti memiliki jiwa bela diri naga juga, dan yang mengalahkan setiap naga lainnya. Dari jiwa-jiwa bela diri naga yang tak terhitung jumlahnya, hanya beberapa seperti dewa binatang dari hutan besar bintang Dou yang dapat mengalahkan Holy Radiant Dragon, kata tetua itu, tenggelam dalam pikirannya. Sebagai kepala sekolah Imperial Sun Moon Academy, memang benar dia tidak bisa mentolerir kekalahan mereka yang memalukan. Tapi hanya itu, malu. Yang benar-benar menenggelamkan hatinya, gajah di dalam ruangan, adalah perbedaan kekuatan antara Akademi Shrek dan diri mereka sendiri. Dia menaruh harapannya pada tim perwakilan generasi ini. Faktanya, tim penuh berjumlah 7, bukan 6. Mereka adalah 7 Shining Stars dari Imperial Sun Moon Academy. Mereka adalah juara yang seharusnya mengalahkan tim Akademi Shrek. Namun dalam pertandingan debut mereka sendiri dikalahkan. Ini pasti salah satu skema mereka. Kepala sekolah mengertakkan gigi. Aku yakin Shrek sudah tahu tentang 7 bintang kami. Mereka secara khusus menargetkan mereka. Tidak mungkin kita kalah. Seorang eksekutif senior menyela penderitaan internalnya. Apakah Dewa Binatang yang kau bicarakan tentang Raja Naga Hitam bermata emas, Dewa Binatang Gitian? Kepala sekolah mengangguk. Ya, dialah alasan mengapa Great Stardew Forest masih ada. Tingkat kultivasinya sudah lebih dari 800.000 tahun, penguasa sejati dari makhluk jiwa. Saya tidak yakin berapa banyak Master Armor Perang 4 kata yang dibutuhkan hanya untuk menghentikannya dalam bentuk manusia. Dia telah melarikan diri dengan beberapa makhluk jiwa lainnya bertahun-tahun yang lalu ketika kami mencoba untuk menetralisir mereka, dan sekarang mereka bersembunyi di jantung hutan Do Bintang Besar. Dengan mereka menempati hutan, itu menjadi area terlarang. Aura jiwa bela diri Tang Wulin itu benar-benar cerah. Tidak seperti milik Raja Naga Hitam bermata emas. Itu pasti naga tertinggi lain yang digali Akademi Shrek. Dia hanya memiliki 3 cincin saat ini, tetapi dia sudah memiliki sepotong baju besi perang 1 kata. Masa depannya tidak terbayangkan. Kita harus menyelidikinya. Sambil mengangkat tangan ke dagunya, kepala sekolah melanjutkan, selidiki gadis Gu Yue itu juga. 3 bola api birunya menghabiskan lebih dari setengah kekuatan skill fusi jiwa Sky Tiger. Meskipun bertindak hanya sekali sepanjang pertempuran, dia melakukannya pada saat yang genting. Kita tidak bisa meremehkannya. Ada juga Ye Xinglan itu. Dia mulai menghitung dengan jarinya. Dia bahkan lebih kuat dari Liu Xuang. Star God Sword Arts miliknya berada pada level yang lebih tinggi. Dan gadis yang memanggil cahaya emas itu, keterampilan kendalinya luar biasa. Dia bahkan mampu menahan Dewi Es selama sepersekian detik. Saya takut bahkan dalam skenario 1 lawan 1, masing-masing anggota mereka melebihi kelas kami. Periksa kecocokannya secara menyeluruh. Saya ingin data dan analisis setiap detik. Dimengerti. Beberapa saat setelah mobil mengudara, gelombang pusing menghantam Tang Wulin. Kegelapan merambah penglihatannya dari samping. Tubuhnya terasa berat dan lemas, dan dia hampir tidak bisa duduk tegak di kursinya. Tekanan pertandingan dan transformasi Dewa Naga telah menguras energinya. Tidak hanya itu menghabiskan kekuatan jiwanya, tetapi esensi darah dan kekuatan mentalnya juga. Sedetik kemudian, dia menyerah pada panggilan tidur. Dalam mimpinya, segel keempat Raja Naga Emas membengkok dan menekuk ke suatu kekuatan yang tak terlihat, hampir seluruhnya retak.
Bangun, seseorang berbisik ke telinganya. Dia membuka matanya dan menemukan dirinya di istana di kedalaman pikirannya. Berdiri di hadapannya, sosok emas yang berkilauan. Tang tua, kata Tang Wulin. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Wah, kamu benar-benar tahu bagaimana membuat orang khawatir. Old Tang menghela nafas. Tang Wulin menatap Old Tang, perhatian mengaburkan matanya. Old Tang, apa yang terjadi? Solen 3 chapter 462. Chapter 462 Krisis Segel keempat. Meterai keempatmu hanya akan bertahan 3 bulan lagi. Kamu harus menemukan item roh yang diperlukan dan membuka segelnya sebelum itu, kata Tang tua dengan muram. Hah, Tang Wulin ternganga. Bukankah itu terlalu cepat? Bukankah aku punya banyak waktu? Awalnya, semuanya baik-baik saja. Kekuatan Anda tumbuh cukup cepat untuk menangani segel kemudian dan Anda makan makanan yang mendukung esensi darah Anda. Namun, Anda melakukan sesuatu yang melonggarkan segel Raja Naga Emas. Retakan telah muncul di Laut Keempat dan kekuatan Raja Naga Emas yang ditekan di dalamnya mulai bergerak. Jika Anda tidak membuka segel dan mengambil kekuatan untuk diri Anda sendiri segera, segel akan runtuh dan energi akan merajalela di tubuh Anda. Pada saat itu, Anda mungkin mati. Katakan padaku apa yang telah kamu lakukan yang mungkin menyebabkan ini. Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah keterampilan fusi jiwanya dengan Gu Yue. Keterampilan fusi jiwa, serunya. Keterampilan fusi jiwa, Old Tang bertanya dengan heran. Ada seseorang yang bisa kamu gunakan skill fusi jiwa? Mustahil, ya. Gu Yue memberitahuku bahwa keterampilan fusi jiwa kita disebut 9 transformasi Dewa Naga. Tapi aku tidak sempat bertanya tentang spesifikasinya. Tang Wulin melanjutkan untuk menceritakan semua yang telah terjadi padanya baru-baru ini. Old Tang mendengarkan dengan tenang, mengerutkan alisnya dari waktu ke waktu, dan menempelkan bibirnya erat-erat saat sosoknya yang berkilauan melayang di sana. Aku juga tidak bisa memahaminya. Tidak ada yang bisa menggunakan skill fusi jiwa dengan Anda. Garis keturunan Raja Naga Emas telah mengubah tubuh Anda menjadi sesuatu yang tidak seperti manusia biasa lagi. Menurut cerita Anda, keterampilan fusi jiwa itu menghabiskan kekuatan jiwa, esensi darah, dan kekuatan spiritual Anda. Semua ini adalah penanda tingkat fusi 100% untuk keterampilan fusi, yang berarti bahwa jiwa bela diri gadis Gu Yue kompatibel dengan Anda. Kecuali, kamu bilang jiwa bela dirinya adalah elementalis. Itu tidak mungkin. Aku juga tidak bisa memikirkan jiwa bela diri lain yang bisa cocok denganmu. Tang Wulin tidak menyangka bahkan Tang tua pun bingung dengan ini. Jika kamu tidak tahu, haruskah aku bertanya pada guruku? Old Tang menggelengkan kepalanya. Mereka tidak memahami situasi Anda, apalagi keterampilan fusi jiwa Anda. Saya akan memikirkan hal ini dengan cermat dan melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk. Sementara itu, Anda punya 2 urusan mendesak yang harus diselesaikan. Pertama, Anda perlu menemukan 4 benda roh dalam 3 bulan. Dengan kekuatan tubuh Anda saat ini, menyerap kekuatan segel keempat seharusnya mudah. Kedua, sama sekali jangan menggunakan skill fusi jiwa itu di masa depan kecuali Anda benar-benar harus melakukannya. Ini memprovokasi energi Raja Naga Emas di dalam diri Anda dan melemahkan segel. Jika Anda menggunakannya lagi, Anda mungkin harus membuka 2 segel pada saat yang sama dan Anda akan dihukum mati. Mengerti? Hati Tang Wulin menegang dan dia dengan cepat mengangguk. Mengerti, saya tidak akan menggunakannya kecuali saya harus. Baik, juga, karena segel keempat telah dilemahkan, garis waktu untuk segel lainnya telah bergeser juga. Saya akan memberitahu Anda berapa lama waktu yang Anda miliki saat kita pergi. Bahkan saya tidak bisa mengevaluasinya dengan benar sekarang. Lakukan yang terbaik untuk mempersiapkan. Tang Wulin tersenyum pahit. Terus terang saja dengan saya. Saya harus menghasilkan lebih banyak uang untuk membeli item roh. Old Tang tersenyum hangat. Ya, cukup banyak. Anda tidak perlu terlalu cemas tentang itu. Dengan tubuh Anda sekuat sekarang, Anda seharusnya bisa menangani 3 segel berikutnya. Konstitusi Anda juga akan terus meningkat saat Anda menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Efeknya akan menjadi jauh lebih jelas setelah Anda memiliki 4 cincin jiwa. Garis keturunan Raja Naga Emas seperti pedang bermata 2 untuk Tang Wulin. Meski menawarkan tenaga yang luar biasa, harganya mahal. Kepala Tang Wulin mulai sakit saat pikirannya mencapai bagaimana dia akan mendapatkan 4 item roh yang dibutuhkan untuk segel. Untungnya, dia sekarang tinggal di kota Shrek, kota terbesar di benua itu. Item roh berlimpah di sana. Dia juga tidak terlalu khawatir tentang uang. Selama dia bisa pandai besi,
menghasilkan uang tidak akan terlalu sulit. Aku akan mengunjungi Sekte Tang saat kita kembali. Saya perlu mendapatkan beberapa poin kontribusi. Harga item spirit sedikit lebih murah di sana. Cahaya dan kegelapan berputar di depan matanya. Sesaat kemudian, Tang Tua dan aula emas menghilang dan dia kembali dalam kegelapan. Saat kesadarannya memudar, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Jika saya mendapatkan cincin jiwa esensi darah setiap 2 segel, lalu jenis keterampilan jiwa apa yang akan saya dapatkan dari cincin emas kedua saya? Ketika Tang Wulin bangun, dia sedang berbaring di tempat tidur. Dia mengangkat lengan yang sakit untuk menggosok kepalanya yang sakit, mengeluarkan erangan panjang saat dia membuka matanya. Wajah gemuk muncul di atasnya. Wulin, kamu sudah bangun. Su Lizzie menunjukkan senyum konyolnya yang biasa. Kepala saya sakit. Di mana kita? Tang Wulin bertanya. Kami sudah kembali ke Shrek. Apa kau tidak mengenali kamar asrama kami? Kami kembali. Mata Tang Wulin melebar. Sebelum dia pingsan, mereka masih di kota cerah. Jarak antara kota Shrek dan kota cerah tidaklah kecil. Berapa lama saya tertidur? Mobil terbang Guru Wu sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kereta jiwa. Hanya butuh waktu 5 jam untuk kembali, Su Lizzie menjelaskan. Secepat itu, wow, mobil terbang sangat nyaman. Kita harus membeli 1 kali lagi. Tang Wulin kagum tetapi juga kecewa karena dia tidak sadar untuk perjalanan itu. Dia telah melewatkan pengalaman yang luar biasa. Di sisi lain, Su Lizzie berkeringat dingin. Ini sama sekali tidak menakjubkan seperti yang kau pikirkan. Saya merasa mual hanya mengingat perjalanan itu. Xiaoyan muntah karena gemetar, dan aku hampir melakukannya juga. Hanya Xie dan Xinglan yang tampak tidak terpengaruh. Kamu dan Bu Yue gemetar di kursimu juga. Beruntung bagi Anda belum bangun. Bagaimanapun, skill fusi jiwa itu sangat luar biasa. Anda pasti lapar setelah itu. Anda ingin sesuatu untuk dimakan. Ya, aku kelaparan. Saya akan makan sampai Anda kehabisan kekuatan jiwa, kata Tang Wulin senang. Tang Wulin tidak melebih-lebihkan. Selama 1 jam berikutnya, dia memasukkan roti babi ke dalam mulutnya begitu cepat seperti air terjun yang mengamuk. Satu-satunya alasan dia tidak makan lebih lama adalah karena kekuatan jiwa Su Lizzie habis, jadi dia harus bermeditasi. Setelah Tang Wulin mengisi perutnya dengan roti babi, kehangatan yang nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Energinya dengan cepat pulih. Tubuh Tang Wulin jauh lebih kuat daripada terakhir kali dia menggunakan keterampilan fusi jiwa, jadi efek sampingnya tidak seserius kali ini. Faktanya, mereka relatif kecil. Setelah memeriksa kondisinya sebentar, Tang Wulin memutuskan untuk mengujinya di masa depan. Namun pertama-tama, dia memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Setelah ujian akhir semester adalah 1 bulan liburan. Dia perlu membereskan urusannya sebelum itu, dan mencari tahu apakah seluruh kelasnya lulus atau tidak. Tang Wulin harus bermeditasi sebentar sebelum dia memiliki kekuatan untuk berjalan. Ketika dia bangun dari tempat tidurnya, dia menemukan bahwa semua harta miliknya yang disita telah tertata rapi di mejanya. Dia mengangkat komunikator jiwanya dan menelepon Wu Zhangkong. Saat Wu Zhangkong mengangkatnya, dia memberitahu Tang Wulin bahwa dia akan datang dan menunggu di kamarnya sendiri. Beberapa menit kemudian, Pangeran Es yang tampan, Wu Zhangkong, masuk. Guru Wu, bagaimana hasil ujian kita? Tang Wulin bertanya. Nilai penuh dan poin bonus. Solen 3 chapter 463 chapter 463 markas besar Sekte Tang. Tang Wulin menghela napas dalam-dalam, menghilangkan ketegangan di dalam dirinya. Itu keren. Tolong bagi poin bonus saya antara teman sekelas saya yang berisiko gagal. Apakah kamu yakin? Wu Zhangkong bertanya. Poin Anda akan menentukan apakah Anda dapat memasuki pelataran dalam atau tidak. Tang Wulin berdiri teguh. Ya, saya tidak ragu bahwa poin hanyalah salah satu aspek penilaian. Bukankah kekuatan juga merupakan faktor penentu? Plus, kami memenangkan banyak penghargaan untuk Shrek kali ini. Akademi seharusnya memberi kita lebih dari sekedar poin bonus. Apakah atasan mengatakan sesuatu tentang hadiah? Iya, faktanya, Akademi telah memberi saya penghargaan. Mereka mengurangi bonus 1 tahun karena menggunakan nama Shrek dalam konflik dengan Akademi saingan dan hampir merusak reputasi kami. Apakah Anda masih menginginkan hadiah? Saya bisa meminta Akademi untuk Anda. Tang Wulin melongo ke arah Wu Zhangkong, tangannya tampak kabur dalam sikap menolak. Tidak, saya baik-baik saja. Saya tidak punya uang, tidak sama sekali. Wu Zhangkong tidak bisa menahan senyum masam. Apakah kamu yakin? Jangan salahkan aku nanti, oke?
Ya, saya tidak menginginkannya. Tanggulin menjawab, tidak ragu-ragu. Hanya memikirkan tentang denda yang diberikan Penatua Kai padanya masih membuatnya menangis. Saya melihat, maka aku akan menolak menggantikanmu. Padahal, kamu tidak akan dihukum untuk pertandinganmu karena itu adalah bagian dari ujianmu dan aku berjanji untuk mengambil tanggung jawab sebagai gurumu. Dia mengangkat bahu. Saya kira saya akan memberitahu Penatua Kai bahwa Anda tidak ingin mendapat tempat dalam kompetisi 7 monster Shrek. Hah, Tanggulin berjuang untuk membebaskan diri dari keterkejutan. Guru Wu, kenapa kamu harus seperti itu? Kau hanya mempermainkanku lagi. Suara diwarnai dingin, Wu Zhangkong berkata, menipu kamu. Bagaimana apanya? Tanggulin berkedip beberapa kali, terkejut dengan perubahan aura gurunya yang tiba-tiba. Tidak apa-apa untuk menggodaku, tetapi bisakah kamu tidak memasang ekspresi dingin saat melakukannya? Saya hampir tidak tahu Anda bercanda. Astaga, selain itu, seluruh kelas dianugerahi 10 poin ekstra untuk merayakan kemenangan Anda. Dengan poin ekstra ini, tidak ada yang terancam gagal di semester ini. Anda telah membuktikan diri Anda sebagai ketua kelas yang luar biasa. Tanggulin berdiri diam dan diam, dengan jelas mencoba memproses apa yang baru saja dikatakan. Beberapa saat kemudian dia sudah melayang di udara, mengepalkan tinjunya sambil menyeringai. Iya, ini bagus. Masih ada beberapa hari lagi sampai teman sekelasmu yang lain kembali. Istirahat dulu, kata Wu Zhangkong. Apakah kamu akan tinggal di kampus atau pergi ke suatu tempat untuk liburan mendatang? Saya akan tinggal, lagi pula aku tidak punya tempat untuk pergi. Dengan orang tua Tanggulin masih hilang dan tidak ada keluarga lain untuk dibicarakan, tinggal di kampus adalah pilihan terbaik. Selain itu, dia masih harus mendapatkan 4 item roh yang dibutuhkan untuk membuka segel keempat. Jika tidak, mengatakan sesuatu tidak akan terlihat terlalu bagus adalah pernyataan yang meremehkan. Tidak mungkin dia mengambil risiko membiarkan segel itu runtuh dengan sendirinya. Dia harus mengambil inisiatif. Baik, guru menyuruh saya menyampaikan pesan kepada Anda, kata Wu Zhangkong. Anda diundang untuk tinggal bersamanya selama beberapa hari selama liburan Anda. Dia ingin membimbing Anda dalam kultivasi Anda. Baik, Tanggulin tidak bisa berhenti tersenyum, sangat ingin belajar lebih banyak dari Zuo Shi. Golden Dragon Socks The Heavens telah memperkuatnya dengan pesat. Karena itu, dia hanya bisa membayangkan apa lagi yang dimiliki Zuo Shi untuknya, terutama dengan status Zuo Shi sebagai Douluo yang terikat dan jiwa bela diri yang drakonik. Wu Zhangkong menunjuk ke tempat tidur. Sekarang istirahatlah. Ujian berakhir dalam 5 hari. Setelah semua orang kembali, akan ada pertemuan kelas sederhana untuk mengakhiri semester. Berat, satu kata ini sepenuhnya menggambarkan efek samping dari transformasi Dewa Naga. Itu adalah perjuangan untuk mendapatkan kembali kekuatannya, kelesuan yang berat melekat di tubuhnya, membebani dia seperti sekarung batu bata. Tanggulin menghabiskan setiap waktu luang selama 5 hari berikutnya dengan bermeditasi. Meskipun tingkat kesembuhannya meningkat pesat sejak terakhir kali, 5 hari hanya menghasilkan 70% kekuatannya kembali. Dia masih tidak bisa memaksakan diri, jika tidak tubuhnya akan terasa hampa lagi. Besok menandai hari terakhir kelas untuk semester tersebut. Oleh karena itu, Tanggulin memutuskan untuk mengunjungi sekte Tang setempat. Sudah lama sejak terakhir kali dia melangkah masuk, jadi dia perlu melapor. Dia menelepon Xie dan Su Lizhi dan ketiganya pergi bersama. Sekte Tang lokal terletak di pusat kota, yang hanya diduduki oleh Akademi Shrek setengahnya. Separuh lainnya, tentu saja, adalah domain dari Sekte Tang. Sekte Tang memiliki 2 markas. Satu di kota Shrek dan yang lainnya di kota Do Surga. Markas besar di Heaven Do City adalah yang asli sedangkan yang ada di kota Shrek adalah tempat, di bawah kepemimpinan Spirit Ice Douluo Huo Yuhao, Sekte Tang mengalami kebangkitan kekuasaan. Spirit Ice Douluo telah merestrukturisasi Sekte Tang. Dia meluncurkan inisiatif untuk meneliti perangkat jiwa, menggabungkannya dengan senjata tersembunyi untuk membuat senjata pemusnah massal. Reformasinya menghidupkan kembali kemuliaan sekarat Sekte Tang dan mengangkat Sekte Tang ke ketinggian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Seekor burung phoenix meledak keluar dari abunya. Sejak saat itu, fondasi Sekte Tang tidak tergoyahkan. Kembali ke era itu, Sekte Tang dan Akademi Shrek telah bekerja sama untuk mendirikan setengah dari pusat kota Sekte Tang. Kedua organisasi memiliki hubungan dekat untuk sementara waktu, keduanya bekerja sama untuk memajukan penggunaan perangkat jiwa. Namun, dengan munculnya baju besi pertempuran, Akademi Shrek dengan cepat mengadopsi teknologi baru dan tidak lagi menempatkan banyak penekanan pada perangkat jiwa.
Sejak itu, kedua organisasi itu perlahan-lahan terpisah lagi. Saat tiba di markas, Tang Wulin melihat pintu berwarna merah terang. Di atasnya tergantung papan nama safir dengan hiasan emas. Huruf emas terbilang, Sekte Tang. Bangunan itu memiliki nuansa antik, pendek dan sederhana, tidak mencakup terlalu banyak ruang. Seperti bangunan langsung dari kota kecil. Tang Wulin dan yang lainnya meletakkan telapak tangan mereka pada pemindai identifikasi dan beberapa saat kemudian, pintu terbuka untuk membiarkan mereka masuk. Setelah mengunjungi Wu Zhangkong sekali, ini bukanlah hal baru bagi mereka. Hal pertama dalam agenda mereka adalah melaporkan dan menyelesaikan misi yang telah mereka terima sebelumnya. Memperbarui catatan pribadi mereka juga ada dalam daftar. Mereka sangat ingin melihat seberapa besar mereka telah tumbuh. Senyum meluncur di bibir Tang Wulin. Kekuatan jiwanya mencapai peringkat 34. Semua makanan yang dia masukkan ke perutnya tidak sia-sia. Kecepatan kultivasinya meningkat sejak dia memasuki Akademi Shrek, terutama setelah memakan harta karun dari Feng Wuyu. Laporan itu tidak berakhir di situ. Tang Wulin masih harus mendaftarkan gauntletnya. Meskipun dia tidak dapat mendaftarkan dirinya sebagai master baju besi pertempuran satu kata dengan pagoda roh atau menamai baju besinya sampai dia menyelesaikan set lengkap, itu layak dicatat di Sekte Tang. Terutama dengan seberapa besar hal itu memberdayakannya. Setelah mereka bertiga selesai melapor, Tang Wulin mendekati meja misi. Dia tidak memiliki misi untuk diserahkan. Sebagai gantinya, dia melihat-lihat daftar item roh untuk mencari 4 yang dia butuhkan untuk membuka segel keempatnya. Ini adalah tujuan utamanya hari ini. Dia segera dapat mencoret 2 di antaranya dari daftarnya. 2 item roh lainnya, sementara secara teknis ada di daftar, memiliki tingkat usia yang salah. Jika dia mendapatkan sesuatu yang terlalu tua, maka itu akan sia-sia. Terlalu muda dan itu tidak akan cukup kuat. Dia mendesah. Dia harus mencari cara lain untuk mendapatkan 2 item terakhir. Sementara Tang Wulin menghitung poinnya, merenungkan apakah dia mampu membeli 2 item roh di daftar, seorang asing memanggilnya. Tang Wulin. Tang Wulin berdiri tegak dan berbalik untuk melihat siapa itu. Seorang pria paruh baya dengan tinggi rata-rata berjalan mendekat. Dia memiliki wajah yang tampak jujur dan senyum sederhana. Halo, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Tang Wulin sangat waspada. Setelah meningkatkan esensi darahnya, indranya menjadi lebih tajam. Bahkan Wu Zhangkong tidak bisa menyelinap sedekat ini dengannya tanpa dia sadari. Tetapi pria ini telah melakukannya. Pria ini membuatnya ketakutan. Bahkan saat dia menatap lurus ke mata pria itu, dia tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Seolah-olah ada kekosongan di tempat pria itu berdiri, seolah-olah dia adalah hantu. Tetapi Tang Wulin yakin bahwa pria itu nyata dan ada. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi dari Wu Zhangkong. Halo, Tang Wulin. Saya Guo Xiaoxu, manajer umum markas Sekte Tang ini. Dia memeriksa Tang Wulin saat dia berbicara, menatapnya dari atas ke bawah. Tatapannya lembut, tetapi matanya dalam dan pada pandangan pertama, bisa menelan semuanya dengan utuh. Soul Land 3 Chapter 464. Chapter 464 Tuan Istana. Mata Tang Wulin melebar. Manajer umum dari markas besar Sekte Tang Kota Shrek. Tang Wulin sangat mengenal hierarki Sekte Tang. Peringkat asosiasi, yang dibagi menjadi 9 kelas, berada di paling bawah. Tang Wulin, dirinya sendiri, adalah rekan kelas 6. Setelah seorang rekan mencapai kelas 9 dan memperoleh poin kontribusi yang cukup, mereka dapat dipromosikan menjadi manajer. Ada 3 tingkatan manajer, manajer masa percobaan, manajer ruang luar, dan manajer ruang dalam. Tang Wulin ingat pernah mendengar bahwa Wu Zhangkong, seorang master armor perang 2 kata, memiliki kualifikasi untuk menjadi manajer aula dalam. Di atas manajer adalah eksekutif sejati dari Sekte Tang. Sekte Tang memiliki berbagai cabang di seluruh benua, masing-masing dengan aula dalam dan luar. Aula luar biasanya terdiri dari subdivisi, khususnya aula agility, aula pertahanan, dan aula kekuatan. Murid aula luar termasuk salah satu dari 3 dan terutama mengurus urusan luar yang berkaitan dengan operasi perusahaan Sekte Tang. Aula dalam dari Sekte Tang terdiri dari aula penegakan, aula pertempuran, dan aula suci. Sangat sedikit murid yang diizinkan masuk ke pelataran inti, dan mereka yang juga memiliki spesialisasi sendiri. Hanya manajer yang memiliki hak istimewa untuk memasuki aula dalam. Mereka juga menikmati gaji yang tinggi sebagai bagian dari posisi mereka, tidak seperti rekan kerja yang terjebak bekerja di ruang luar sampai mereka mendapatkan promosi.
Terlepas dari posisinya, bagaimanapun, Sekte Tang tidak memberlakukan persyaratan kerja yang ketat pada murid-muridnya, terutama mereka seperti Tang Wulin yang berusia di bawah 20 tahun. Murid yang lebih muda hanya perlu fokus pada kultivasi dan peningkatan diri. Di atas manajer aula dalam, setiap cabang memiliki seorang kepala cabang dan seorang manajer umum. Manajer umum memiliki otoritas yang sebanding dengan seorang pemimpin cabang. Di luar berbagai cabang, bagaimanapun, ada Istana Douluo, inti dari Sekte Tang di mana semua kekuasaan administratif terkonsentrasi. Hanya mereka yang memiliki tingkat otoritas tertinggi yang diizinkan memasuki Istana Douluo. Itu berarti bahwa setiap aula dan subdivisinya melapor kepada yang ada di Istana Douluo, yang semuanya setara dengan master cabang. Guo Xiaoxu, pria yang berdiri di depan Tang Wulin sekarang, adalah seorang manajer umum. Manajer umum normal memiliki otoritas yang setara dengan seorang kepala cabang luar, tetapi orang ini adalah manajer umum dari markas di kota Shrek. Meskipun Tang Wulin tidak tahu persis berapa banyak otoritas yang dimiliki Guo Xiaoxu, dia dapat dengan aman berasumsi bahwa pria itu sedikit memegangnya. Halo, manajer umum Guo. Tang Wulin membungkuk hormat. Guo Xiaoxu tersenyum. Kamu benar-benar anak yang pintar. Saya menonton pertandingan Anda dengan Imperial Sun Moon Academy. Itu adalah pertunjukan yang luar biasa. Kamu melakukannya dengan baik. Kalian anak-anak tidak hanya mewakili Akademi Shrek, kalian berlima adalah murid Sekte Tang. Untuk mendorongmu terus bekerja keras, Istana Douluo telah memutuskan untuk memberimu hadiah. Penghargaan. Mata Tang Wulin berbinar. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya saat berkata, terima kasih, manajer umum Guo. Guo Xiaoxu memandang Tang Wulin dengan hangat. Masing-masing dari Anda dapat memilih satu seni rahasia Sekte Tang untuk dipelajari, gratis. Anda juga akan diberikan 10.000 poin kontribusi masing-masing. Namun, poin ini hanya dimaksudkan untuk membeli barang dan tidak akan dihitung dalam total poin Anda. Karena poin tidak dihitung dalam jumlah poin total mereka, Tang Wulin dan timnya tidak dapat menggunakannya untuk dipromosikan. Meski begitu, 10.000 poin bisa membeli banyak. Jika Tang Wulin memperhitungkan poin yang sudah dia miliki, itu berarti dia akan memiliki cukup uang untuk membeli 2 item roh. Poin-poin ini tidak bisa datang pada waktu yang lebih baik. Kalian bertiga, lanjutkan dan pilih seni apa yang kamu inginkan, kata Guo Xiaoxu kepada Tang Wulin, beralih ke Su Lizi dan Xie Xie juga. Keduanya telah tiba beberapa waktu lalu. Ketika Anda kembali, beritahu Ye Xinglan dan Su Xiaoyan untuk melakukan hal yang sama. Iya, terima kasih. Ketiganya berseru serempak. Mereka benar-benar puas dengan penghargaan mereka. Tang Wulin saat ini mengetahui 3 seni rahasia Sekte Tang, mata setan ungu, metode surga misterius, dan bangau pengendali, naga penangkap. Su Lizi tahu tangan giok misterius, bangau pengendali, naga penangkap, metode surga misterius, dan beberapa teknik senjata tersembunyi. Xie Xie hanya tahu 2 seni rahasia, metode surga misterius dan langkah membingungkan bayangan hantu. Su Xiaoyan tahu metode surga misterius dan mata setan ungu. Ye Xinglan tahu metode surga misterius, langkah membingungkan bayangan hantu, dan tangan giok misterius. Setelah mereka berlima mempelajari seni rahasia Sekte Tang lainnya, kekuatan mereka akan tumbuh secara signifikan. Tang Wulin memilih Ghost Shadow Perplexing Step tanpa ragu-ragu. Dia sudah memiliki banyak kekuatan serangan, dan kurangnya mobilitas saat ini menjadi kelemahan terbesarnya di medan perang. Karena dia hanya memiliki serangan jarak dekat, mempelajari Ghost Shadow Perplexing Step akan memberinya cara untuk mendekati targetnya. Itu adalah pilihan yang lebih baik daripada tangan giok misterius karena dia sudah memiliki cakar naganya. Su Lizi dan Xie Xie sama-sama memilih mata setan ungu untuk menumbuhkan kekuatan spiritual mereka. Mereka perlu memiliki kekuatan spiritual yang cukup ketika mereka menyatu dengan jiwa roh yang lain. Selanjutnya, mata setan ungu meningkatkan penglihatan penggunanya dan dapat melepaskan serangan spiritual setelah dilatih ke tingkat yang cukup tinggi. Terlepas dari dasar metode surga misterius, semua orang di kelompok Tang Wulin setuju bahwa mata setan ungu adalah seni yang paling berguna. Meskipun dia sekarang memiliki cukup poin untuk membeli 2 item roh, Tang Wulin tidak terburu-buru untuk membelinya. Dia menahan diri untuk tidak melakukannya karena dia khawatir tentang bagaimana dia akan menyimpannya nanti. Dia memutuskan bahwa dia akan membelinya setelah mendapatkan 2 yang tidak bisa dia dapatkan di Sekte Tang. Setelah sampai pada keputusan ini, dia meminta Guo Xiaoxu untuk memesan 2 item untuknya dengan bayaran 1000 poin. Guo Xiaoxu menyaksikan trio anak itu pergi dengan semangat tinggi, lalu dia berjalan ke ruang konferensi. Ruangan itu memancarkan suasana kuno.
Setiap item di ruangan yang didekorasi dengan jarang itu jelas ada di sana karena suatu alasan. Masing-masing adalah harta yang tak ternilai harganya. Guo Xiaoxu berjalan ke meja di ruangan itu dan duduk, memberikan anggukan singkat kepada 6 pria yang sudah duduk. Seorang pria muda berusia 20-an duduk di ujung meja. Dia memiliki rambut hitam panjang yang mencapai bahunya dan sepasang mata perak. "Bagaimana mereka?" tanya seorang pria botak yang duduk di seberang Guo Xiaoxu. Tang Wulin pasti akan mengenali pria ini sebagai kepala cabang Zhao. Guo Xiaoxu tersenyum masam. "Kamu bisa tenang, sini Head. Biar saya ceritakan semua tentang mereka. Panggil aku itu lagi dan aku akan menendang pantatmu." Kepala cabang Zhao menggosok kepalanya yang botak dan berkilau. "Anak-anak itu tidak terlalu buruk," kata Guo Xiaoxu, mengabaikan ucapan itu. "Tang Wulin khususnya, dia adalah sesuatu yang istimewa. Kurasa kita bisa menerimanya ke Battle Hall segera setelah dia mendapatkan cincin keempatnya. Su Lizzie juga tidak terlalu buruk, dia tipe makanan langka. Xie tidak terlalu bagus, tapi karena dia memiliki jiwa bela diri kembar, dia akan menjadi bahan yang bagus untuk kita kerjakan. Kami pasti perlu memberinya banyak bimbingan. Sebenarnya, kupikir kita bisa membawa mereka bertiga ke Battle Hall setelah mereka mendapatkan dering keempat." Pria muda di kepala meja itu mengangguk. "Bagaimana menurutmu, semuanya?" Suara pria itu manis, menawan, dan memiliki semacam daya tarik. Saat dia berbicara, semua orang di meja duduk lebih tegak di kursi mereka dan menoleh kepadanya dengan mata penuh hormat. Seorang pria parubaya yang berotot berkata, "Saya pikir meminta mereka pergi langsung ke aula dalam dari aula luar setelah mendapatkan cincin keempat mereka terlalu terburu-buru. Mereka sebaiknya meluangkan waktu di aula pertahanan saya dulu." Kepala cabang Zhao mendengus. "Balai pertahananmu hanya melakukan pekerjaan sambilan. Jika mereka akan melakukan apapun di aula luar, maka itu harus dilakukan dengan power hallku." "Cukup." Pria muda itu menatap keduanya. "Batu giok perlu dipahat dengan hati-hati, tapi kita juga tidak bisa membuang waktu. Suruh mereka bergabung dengan Battle Hall. Aku akan membiarkanmu menangani mereka, Xiaoxu. Anda dapat menginvestasikan lebih banyak sumber daya di dalamnya daripada biasanya. Anak itu Wu Zhangkong seharusnya hampir menjadi master baju besi pertempuran 3 kata juga. Kami akan meminta dia bergabung dengan aula suci dengan pita perak saat dia melakukannya." Guo Xiaoxu berdiri dan membungkuk. "Ya, Tuan Istana. Sekian untuk hari ini," penguasa istana mengumumkan. "Saya masih harus kembali ke akademi. Ada banyak aktivitas master jiwa jahat akhir-akhir ini. Kirim pesan ke semua cabang kami. Peringatkan mereka untuk tetap waspada. Battle Hall kita akan memimpin operasi untuk membereskan semuanya." "Iya." Semua orang berdiri dan membungkuk. "Selamat tinggal, Palace Lord." Lampu-lampu di ruangan itu berkedip-kedip, sesaat meredup. Kemudian penguasa istana pergi.